Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah, saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Sabar dalam Doa. Sebagai pijakan, saya sampaikan surat Maryam ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, al-ayah, yang mempunyai arti Kaf ha ya ain sad. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya, yaitu Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut, ia berkata, wahai Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku bersinar dengan uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Ayat-ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan Kaf ha ya ain sad, yaitu kumpulan huruf yang tidak punya arti. Hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 4 huruf ini adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Kaf yang artinya Al-Malik atau Maharaja. Ha adalah Allah. Yang ketiga Al-Aziz, yaitu Maha Perkasa. Dan Shad adalah Al-Musawwir, Maha Pemberi Rupa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan yang hampir sama. 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Al-Kabir, Maha Besar, Al-Hadi, Maha Penduduk, dan Al-Aziz, Maha Perkasa, dan As-Shadiq, Maha Benar. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan cara berdoa, yaitu menyebut nama-nama Allah sebelum berdoa. Nabi Zakaria alaihissalam gelisah sebab usia sudah memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth 98 tahun, tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Tulang-tulangnya telah rapuh, rambutnya telah memutih total, dan istrinya juga mandul. Nabi Zakaria berdoa dengan suara yang sangat lembut, memohon kepada Allah agar diberi keturunan laki-laki penerus risalah kenabian. Sebab dalam keluarga besarnya tak ada yang pantas menjadi penerus. Mengapa ia berdoa dengan suara lembut? Sebab etika berdoa memang demikian. Suara lembut juga dimaksudkan agar tidak ditertawai oleh orang. Tidaklah pantas 120 tahun dengan istri mandul setua itu untuk meminta keturunan. Nabi Zakaria tetap berdoa sebab ia terinspirasi keajaiban Maryam yang diasuhnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Maryam bisa melahirkan anak itu dengan kun fayakun Allah, tanpa seorang suami. Nabi Zakaria bersumpah tak pernah dan tak akan kecewa dengan apapun jawaban Allah atas doa-doanya. Sebab Nabi Zakaria adalah seorang hamba, dan hamba hanya boleh memohon, tidak boleh memaksa.
Seorang hamba harus tunduk kepada kehendak Allah, bukan sebaliknya, menundukkan Allah dengan kehendaknya. Jamaah rahimakumullah, ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Nabi Zakaria ketika ia sedang sholat dalam mihrabnya. Malaikat memberitahunya bahwa Allah akan memberi keturunan laki-laki yang bernama Yahya. Peristiwa ini juga petunjuk secara tidak langsung bahwa berdoa yang paling makbul adalah ketika sholat, dan malaikat juga amat suka mendekati orang yang sedang sholat. Hadirin, bersabarlah dalam menunggu jawaban doa. Nabi Zakaria baru diberi keturunan setelah melewati usia 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk menghancurkan Fir'aun, dan penguasa zalim itu baru tenggelam di laut secara mengenaskan 4 tahun setelahnya. Hadirin, Nabi yang tak punya dosa harus bersabar menunggu jawaban doa sekian puluh tahun. Maka pantaslah bagi kita yang banyak dosa untuk lebih lama bersabar menunggu doa. Ketika Dr. Jalaluddin Rahmat meninggal dunia karena COVID-19 bersama istrinya tahun 2021, saya sempatkan membaca buku karyanya yang berjudul Doa dan Kebahagiaan, agar ada tambahan pahala untuk beliau di alam sana. Dalam buku itu terdapat kisah yang amat menarik. Ada 2 raja, yang satu zalim dan yang satunya soleh. Suatu hari, raja yang zalim terkena penyakit, dan menurut tabib, obatnya hanya satu, yaitu ikan X. Tapi sayangnya pada saat itu tidak musim keluarnya ikan jenis itu, sehingga tak ada harapan hidup bagi sang raja. Pada hari yang lain, raja yang soleh pun ikut sakit, dan obatnya juga hanya satu, yaitu ikan jenis yang sama. Pada saat itu musim keluarnya ikan jenis itu. Ternyata yang sembuh adalah raja yang zalim, sebab Allah menyuruh malaikat untuk mengirim ikan itu keluar walaupun di luar musimnya. Sedangkan raja yang soleh meninggal dunia, sebab saat itu Allah menyuruh malaikat agar mengirim ikan jenis itu kembali ke sarangnya. Malaikat di langit geger. Mengapa raja yang zalim justru doanya terkabul, sedangkan doa yang raja soleh tidak terkabul? Ada jawaban dari Allah. Raja yang zalim memiliki sedikit kebaikan, maka Allah memberi kesembuhan sebagai bonus atas kebaikannya itu, sehingga ketika mati kelak sudah tinggal dosanya yang dibawa. Sebaliknya, raja yang soleh punya sedikit dosa, maka Allah memberi musibah, doanya tak terkabul dan meninggal dunia, agar dosanya habis, dan ketika meninggal ia hanya membawa kebaikan tanpa dosa sama sekali. Hadirin rahimakumullah, bisa juga orang yang banyak berdosa segera dikabulkan doanya, sebab Allah tidak senang mendengar rintihannya. Sedangkan untuk orang yang soleh, Allah tidak mengabulkan doanya agar terus berdoa, sebab Allah amat senang mendengar suara orang yang dicintainya. Aku li qauli hada wastaghfirullah wa lakum innahu ghafurur rahim.